merangkul Yesus. Inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 1 Yohanes 5 ayat 3-4. Perhatikan, mengasihi Allah bukanlah sekadar menuruti perintah-perintahnya. Mengasihi Allah berarti memiliki hati yang mengasihi Allah, sehingga menuruti berbagai perintahnya menjadi sesuatu yang tidak berat. Itulah yang dinyatakan Rasul Yohanes. Namun dia kemudian menempatkan kebenaran tersebut melalui istilah kelahiran baru dan iman, alih-alih kasih. Tanpa ada jeda ia berkata, sebab mengenai alasan mengapa berbagai perintahnya Allah tidak berat, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi kelahiran baru adalah sesuatu yang mengalahkan berbagai hambatan duniawi bagi kita untuk menuruti berbagai perintahnya Allah tanpa merasa terbebani. Akhirnya Yohanes menambahkan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi kelahiran baru mengalahkan berbagai hambatan duniawi bagi kita untuk menuruti perintahnya Allah tanpa merasa terbebani, karena kelahiran baru membangkitkan iman. Jadi mujizat kelahiran baru menciptakan iman yang menerima segala sesuatunya tentang Allah bagi kita di dalam Kristus sebagai hal yang teramat memuaskan, yang menjadikan ketaatan kepada Allah sebagai sesuatu yang lebih didamba-dambakan daripada berbagai godaan dalam dunia ini. Itulah makna dari mengasihi Allah. Pendeta dan teolog abad ke-18 Jonathan Edwards bergumul dengan ayat ini dan kemudian menyimpulkan, iman yang menyelamatkan berarti kasih. Kasih kita kepada Allah memampukan kita untuk mengalahkan berbagai kesulitan yang muncul ketika kita menuruti berbagai perintah Allah, yang menunjukkan bahwa kasih adalah hal yang utama dalam iman yang menyelamatkan, yaitu sebagai kehidupan dan kuasa dari iman yang menyelamatkan, sehingga kasih menghasilkan berbagai dampak yang besar. Saya pikir kesimpulannya Edwards benar. Banyak ayat dalam Alkitab yang mendukung kesimpulannya. Cara lain untuk menyatakan kebenaran ini adalah iman kepada Kristus tidak hanya sekadar menerima Allah apa adanya bagi kita, tetapi juga merangkul segalanya tentang Allah bagi kita di dalam Kristus. Iman yang sejati merangkul Kristus dengan cara apapun, yang dikatakan kitab suci kepada orang-orang berdosa yang malang. Itulah kutipan lain dari Edwards. Merangkul inilah yang menjadi salah satu jenis kasih kepada Kristus. Kasih yang menghargai Dia di atas segala-galanya. Karena itu tidak ada kontradiksi antara 1 Yohanes 5 ayat 3 yang di satu sisi menyatakan bahwa kasih kita kepada Allah memampukan kita untuk menaati berbagai perintahnya, dengan ayat 4 yang di sisi lain menyatakan bahwa iman kitalah yang mengalahkan berbagai hambatan dunia yang menghalangi kita menaati perintahnya Allah. Kasih kepada Allah dan Kristus sudah tersirat dalam iman seseorang. Yohanes kemudian mendefinisikan iman yang taat sebagai dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 5. Iman yang berarti merangkul Yesus pada masa kini sebagai pribadi ilahi yang mulia, yang benar adanya, anak Allah. Hal ini bukan sekadar menerima kebenaran bahwa Yesus adalah anak Allah, karena para setan juga menerima hal tersebut. Mereka itu pun berteriak katanya, "Apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya?" Matius 8 ayat 29. Percaya bahwa Yesus adalah anak Allah berarti merangkul pentingnya kebenaran tersebut, nilai dari realitasnya. Artinya kita merasa puas dengan Kristus sebagai anak Allah dan seluruh keberadaannya Allah bagi kita di dalam Kristus. Anak Allah berarti Yesus adalah pribadi terhebat di alam semesta ini selain Bapaknya. Karena itu segala yang diajarkannya adalah benar, segala yang dijanjikannya akan tetap teguh, dan segala kehebatannya yang memuaskan jiwa tidak akan pernah berubah. Karena itu, mempercayai bahwa Ia adalah anak Allah berarti kita bersandar pada semua kebenaran ini dan merasa puas dengan kebenaran tersebut.